Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan, anugerah, hidayah inayah, serta karunia dan berkah yang berlimpah bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang berbahagia ini melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Bagaimana rasa berterima kasih kita, sebagaimana telah diulas dan disampaikan soal kajian energi keajaiban sakit hati. Kita sebagai manusia sudah sewajarnya dan sepatutnya berterima kasih kepada seseorang yang telah melakukan ketidakbaikan sifat dan akhlaknya dalam bentuk caci maki, hujatan, serta fitnahan, karena di dalamnya terkandung sebuah hikayat atau makna yang sangat luar biasa jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus berterima kasih kepada seseorang yang telah membuat kita sakit hati, karena sesungguhnya jika kita menemukan sebuah formula yang tepat secara Islam, sebagaimana telah diajarkan di dalam Islam, bahwa doa-doa orang yang teraniaya tidak ada hijab, tidak ada jarak antara dirinya dengan yang Maha Kuasa jika mempraktekkan uraian atau teknik yang telah dijabarkan di kajian sebelumnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pun saya akan menyampaikan beberapa risalah rasa berterima kasih kita sebagai manusia kepada seseorang yang berbuat kesalahan, pada seseorang yang berbuat dosa, atau lebih tepatnya kadang kita menyebut orang-orang yang tersesat atau ahli neraka. Berterima kasih seperti apakah yang harus kita sampaikan? Berterima kasih adalah bahwa di balik hikmah perbuatan mereka, seorang pendosa menjadi sebuah cermin atau contoh dalam kehidupan kita agar kita tidak melakukannya dan kita tidak perlu atau kita tidak menjadi sebuah korban sebagai pelakunya. Hidup tersesat, hidup sebagai pendosa. Dan berterima kasihlah kita terhadap manusia-manusia yang memberikan sebuah kajian secara tidak langsung, secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa sesungguhnya perbuatan dosa, perbuatan tersesat, salah dan lain-lain, sesungguhnya karena kita paradigma kita menyikapi perbedaan atau menyikapi sebuah hal yang tidak sejalan dengan ajaran atau tuntunan agamanya, karena kita belum mampu, kita belum melihat akar permasalahannya. Artinya kita harus banyak berterima kasih. Berterima kasih, kita tidak perlu menjadi pelaku, orang yang tersesat, orang yang salah atau pendosa atau ahli neraka. Berterima kasihlah, karena sesungguhnya itu menjadi sebuah cerminan untuk kita belajar agar kita tidak seperti mereka, agar kita tidak menjadi salah satu golongan pelakunya. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat, salah dan benar ketentuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mau merunut dari hikayat riwayat bagaimana seorang Fir'aun yang mendidik mengasuh Musa alaihissalam, bagaimana seorang Fir'aun yang beristrikan seorang istri yang soleha, Asia, bagaimana iblis yang beribadah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun di alamnya, bagaimana Samiri bin Jafar yang dididik berguru pada Musa bin Imran, namun semuanya menjadi manusia-manusia yang terkutuk. Karena apa? Kita belajar
agar kita semua tidak menjadi pelaku. Dan riwayat-riwayat kisah tersebut adalah menjadi sebuah contoh agar kita tidak menjadi pelakunya di zaman sekarang. Agar kita belajar tidak terpeleset dalam keimanan, karena salah dan benar ketentuan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu agungnya hikmah atau hikayat dari sebuah kesalahan, dosa atau pendosa seseorang menjadi renungan atau bahan telaah kajian, cerminan agar kita tidak terpeleset menjadi seperti golongan mereka. Jadi artinya kita harus banyak bersyukur dan banyak berterima kasih. Banyak kisah-kisah hikayat kesalahan hidup, banyak kisah-kisah hikayat kesalahan seseorang yang tidak sesuai dengan cita rasa kemanusiaan, tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan kita yang luhur. Jadi menyikapi orang yang salah, menyikapi seorang pendosa atau menyikapi seseorang yang tersesat adalah mengambil hikmah agar kita tidak berlaku menjadi pelaku yang sama. Sebagaimana sering juga sudah Abah sampaikan, aku benci hidup berdosa, tetapi aku merangkul semua makhluk yang berdosa. Karena kadar salah, kadar benar seseorang itu tergantung cakupan ilmu serta wawasan pengetahuannya. Maka begitu pentingnya kita saling asa, saling asih, saling asuh, saling memuliakan. Tidak boleh kita menjadi seorang yang ahli menilai, tidak boleh kita menjadi seorang yang ahli menghakimi. Tidak boleh kita menyudutkan seseorang yang berlaku salah, kesalahan atau dosa. Karena sesungguhnya perilaku mereka telah menyelamatkan kita yang mau berpikir, telah menyelamatkan kita secara tidak langsung. Bagi kita yang masih dalam keadaan tersesat seperti apa? Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah, setiap hari kita memohon diberikan jalan yang lurus, meminta agar diberikan jalan kehidupan yang lurus. Artinya kita masih tersesat. Bagaimana caranya supaya menjadi lurus? Kita belajar dari setiap individu, setiap makhluk, setiap manusia yang berlaku salah, kesalahan, dosa, atau ahli neraka. Artinya kita harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih terhadap mereka. Karena perilaku mereka adalah menjadi sebuah contoh agar kita tidak mencontoh, agar kita tidak menjadi pelaku. Jadi paradigma dalam kita melihat sebuah kehidupan, salah dan benar, baik dan buruk, kita harus tahu akar permasalahannya. Kita harus tahu akar masalahnya agar kita tidak melihat suatu permasalahan itu dari lubang kecil, sempitnya lubang kunci kehidupan. Supaya kita sama-sama belajar baik, buruk, salah, dan benar. Kita pelajari baik, buruk, salah, dan benar. Kita runut, kita ambil makna dan hikmahnya. Jadi sedulur beriman dimanapun berada, mulai dari sekarang kita belajar agar hati-hati dalam kita menilai, hati-hati dalam kita menghakimi,
hati-hati dalam kita menyudutkan seseorang. Belum tentu yang kita pandang buruk, belum tentu yang kita pandang salah, seperti yang kita sangkakan, seperti yang kita tuduhkan. Satu seperti itu. Yang kedua, meskipun demikian, kita harus banyak berterima kasih. Belajar menjadi sebuah ambil hikayat cerminan hidup dari mereka, agar kita tidak seperti mereka, agar kita menjadi manusia yang benar-benar memiliki keteladanan hidup. Manusia yang benar-benar bisa menjaga akhlak, bisa menjaga lisannya, juga bisa menjaga hati dan pikiran kita. Barakallah. Tidak panjang lebar mungkin kajian yang saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Namun mari kita sama-sama belajar untuk saling merangkul, untuk saling mengingatkan, untuk saling meluruskan. Di dalam kisah-kisah, di balik makna hikmah sebuah kesalahan, hidup seseorang menjadi sebuah petikan manfaat yang kita ambil agar kita tidak melakukannya, agar kita tidak menirunya, agar kita tidak mencontohnya. Demikian kajian soal hakikat. Kita harus berterima kasih kepada ahli neraka, ahli pendosa, karena sesungguhnya salah dan benar, baik dan buruk, Allah lah yang menghendakinya, Allah lah yang menentukannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah inayah dan tetap istiqomah bersolawat Nabi, karena solawat Nabi adalah kunci sumber semua kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.